أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 4 yang intinya adalah bahwa Allah bersumpah dengan menyebut kota Makkah di mana Rasulullah dilahirkan dan diutus oleh Allah sebagai nabi, dan Allah juga bersumpah menyebut orang tua dan anak, yang berarti manusia bergenerasi dari generasi dulu mulai zaman Nabi Adam sampai besok akhir. Terus setelah itu Allah mempertanyakan tentang perilaku manusia. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah orang itu mengira, manusia mengira bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa mengatasi dia, yang bisa lebih berkuasa atas dia. Jadi ada manusia dari generasi ke generasi selalu ada generasi yang merasa, kalau orang bilang adigang adikung, atau merasa superior, merasa hebat sendiri, merasa kuasa sendiri, sehingga mereka cenderung mengintimidasi yang lemah. Mereka cenderung membuli masyarakat yang lemah. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun selalu ada, ya, selalu ada. Dan mereka untuk mengintimidasi kelompok yang lemah, mereka berjuang dengan menggunakan apapun, sampai mereka rela menghabiskan dana sebesar berapapun. Kalau zaman sekarang habis ratusan atau bahkan ribuan triliun pun dikeluarkan. Yaqulu, manusia yang semacam itu mengatakan, ahlaktu malan lubada, aku sudah menghabiskan uang banyak untuk mendominasi orang-orang itu. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan ilustrasi background, latar belakang masyarakat Makkah pada saat itu. Kan tadi dimulai dengan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan menyebut negeri ini, kota ini, yang dimaksud adalah Makkah. Maka yang relevan di sini kita bahas situasi kota Makkah. Di Makkah itu ada kelompok yang ingin mendominasi masyarakat secara menyeluruh. Apa motivasinya? Ya, satu, karena narsisism itu merasa diri lebih unggul, lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya, ya, lebih penting dan tidak pernah salah. Itu orang yang narsis. Mereka mereka itu mengakui dan berperilaku semacam itu karena kebetulan mereka adalah keturunan bangsawan, keturunan dari orang yang dianggap mulia pada saat itu, yaitu mereka merasa keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keturunan yang baik, dan kebetulan orang-orang Arab itu mempunyai tradisi menjaga silsilah. Jadi kalau misalnya Pak Dadang Ilyas, mesti harus diketahui bin siapa. Terus habis itu bapaknya itu bin siapa lagi. Itu karena mereka menjaga silsilah kebangsawanan. Itu ada manfaatnya juga. Orang kalau menjaga silsilah, mereka tidak mau berzina. Ya, tapi tentu ada juga yang nyeleweng, ya. Tapi kebudayaan semacam itu mendorong mereka untuk menjaga, karena begitu mereka berzina, anak ini tidak bisa diberi identitas anaknya siapa. Jadi menjaga bin siapa itu penting, ya. Sampai di Al-Quran
ada orang menyebut Zaid bin Muhammad. Muhammad itu bapak angkat, padahal bapaknya dia Harithah. Al-Quran menegur Muhammad itu bukan bapaknya laki-laki di antara kalian, maka panggillah sesuai dengan bapaknya. Nah, sehingga saat itu lalu dipanggil Zaid bin Harithah. Nah, kemudian karena mereka itu mempunyai keturunan yang unggul, ditambah lagi dengan peristiwa sejarah, ada tentara dari atau pasukan dari Yaman yang datang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka dibela oleh Allah sehingga pasukan itu hancur hanya dengan dikirimkannya oleh Allah burung yang berbondong-bondong. Nah, itu membuat mereka bangga. Kebanggaan itu mereka pertahankan dengan cara mempertahankan tradisi mereka. Tradisi mereka kebetulan mendukung juga. Misalnya mereka itu karena ada Ka'bah di situ, maka orang-orang pada datang ke situ untuk beribadah. Mungkin juga ada yang berwisata. Kalau orang zaman sekarang bilangnya wisata religi. Namanya religi kok wisata, ya? Tapi itulah manusia. Karena orang-orang pada datang ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah, maka tempat itu atau kota itu menjadi pusat wisata. Kalau itu dianggap, mohon maaf, tanda kutip, ya, tempat wisata, tourist hub, ya, tempat datangnya para wisata. Atau kalau yang lebih tepatnya, tempat orang datang untuk beribadah. Karena itu tempat orang datang, maka itu bisa dikomersialkan. Orang-orang lalu membuat hotel, restoran, toko pakaian, toko souvenir dan sebagainya. Itu menjadi sumber mata penghasilan mereka, dan mereka membagi-bagi. Klan A urusannya bisnis, klan B urusannya perang, klan C urusannya peribadatan. Nah, yang peribadatan itu menjaga Ka'bah. Mereka sudah menata diri mereka untuk kepentingan mereka, yang berarti mereka itu ingin mengatur masyarakat secara menyeluruh, ingin mengatur, bahasanya indah. Tapi kalau kita lihat dari segi dorongan kejiwaan, orang ingin mengatur. Mengatur itu rule over, ya, mengatur kepada orang lain. Mengatur orang lain berarti ingin mendominasi orang lain. Ketika orang ingin mendominasi orang lain, itu motivasinya macam-macam. Ada kalanya ingin mendominasi, motivasinya hawa nafsu, ingin berkuasa dan ingin uang, ingin kuasa dan uang. Itu generasi kapanpun ada. Sekarang ada begitu nggak? Pasti ada, ya, pasti ada. Jadi mereka ingin mendominasi secara tatanan kehidupan dan juga ingin mendominasi secara ekonomi. Nah, mereka ketika sudah mapan, saat keadaan itu menjadi comfort zone, menjadi arena di mana mereka merasa comfortable, merasa nyaman. Nah, kalau mereka merasa nyaman, mereka berusaha untuk mempertahankan ini, jangan berubah, status quo. Ya, maka orang yang berkuasa pasti ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak boleh ada perubahan. Maka kalau ada orang mengusulkan perubahan, itu musuh utama. Karena perubahan itu akan berujung kepada jatuhnya kekuasaan mereka. Saya ngomong zaman sekarang apa zaman dulu nih Pak? Saya cerita latar belakang Mekah Pak. Saya cerita latar belakang Mekah. Kalau kebetulan sama dengan sekarang, ya kan dibilang wa walidi wa ma walad, orang tua dan anak, generasi ke generasi. Saya cerita tentang Mekah. Jadi kan Bapak yang mengasosiasikan, oh kok cocok dengan sekarang? Oh ya bisa saja cocok, gitu kan? Ya. Saya sedang Pak Bambang
mengiyakan. Ya, jadi mereka yang berkuasa sensitif terhadap perubahan. Begitu ada orang melakukan perubahan, ini ancaman. Seperti Firaun. Ya, Firaun itu sudah mapan, maka begitu ada Bani Israel yang menguasai, pelan-pelan menguasai ekonomi di sana, maka Bani Israel itu ditindas karena itu bisa mengancam kerajaan Mesir. Di Mekah, begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah yang menganjurkan orang menyembah hanya Allah satu-satunya, ini perubahan. Kenapa perubahan? Mereka akan menyembah Tuhan banyak, bukan hanya Allah, tapi berhala-berhala itu juga dianggap Tuhan. Oleh karena itu, begitu ada yang mengusulkan Tuhan itu hanya satu, bahaya ini bisa mengubah perubahan. Ini adalah gerakan perubahan. Nah, gerakan perubahan itu sama dengan reformasi. Maka dulu ketika di Indonesia ada orang bilang reformasi, ada orang grogi karena reformasi itu berarti kekuasaanku hilang. Nah, ini begitu ada Nabi Muhammad itu menganjurkan ketauhidan, grogi mereka. Maka mereka yang berkuasa berusaha untuk mengintimidasi Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Nah, orang-orang yang mengintimidasi itu terutama semacam seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu dijuluki sebagai Abul Hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Karena Abu Jahal waktu itu masih muda, tetapi ide-idenya cemerlang. Selalu memberikan pemecahan yang bagus, sehingga dia masih muda boleh bergabung di kantor di tempat permusyawaratan mereka yang kita di sini DPR gitu, ya, Darul Idarah. Dia satu-satunya yang muda karena idenya cemerlang. Tapi begitu ada Nabi Muhammad menganjurkan tauhid, dia yang paling marah, sehingga dialah yang memusuhi Nabi Muhammad dengan sadis, antara lain seorang budak wanita tua dibunuh dengan ditusuk pakai tombak. Tidak berdaya, orang tidak berdaya apa-apa ditusuk pakai tombak, sehingga orang-orang mengatakan orang ini bodoh amat, melawan budak wanita tua. Lalu dia dijuluki Abu Jahal. Nah, sejak itu karena dia marah, maka dia tidak bisa menggunakan pertimbangan yang bijaksana, salah melulu. Ya, antara lain ketika perang Badar, dia menganjurkan kita perangi Muhammad di Madinah. Terus dia menganjurkan supaya nanti kita ingat-ingat ya siapa membunuh siapa. Jadi di antara kita ini nanti yang meninggal dunia, yang meninggal dunia itu dibunuh oleh siapa? Kita ingat-ingat. Nanti suatu saat kita perang lagi, kita balas dendam itu. Ya, antara lain Hamzah. Hamzah itu karena membunuh salah satu anaknya Abu Sufyan, maka istri Abu Sufyan namanya Hindun itu dendam dengan Hamzah sampai dia mengupahi seorang budak yang kuat untuk membunuh Hamzah. Ya. Jadi orang-orang ini karena ingin status quo, mempertahankan kekuasaan mereka, maka begitu ada orang yang idenya atau misinya, kalau ide itu kan dari Nabi sendiri, jadi ini bukan ide tetapi misi yang diberikan oleh Allah, ini akan merubah situasi. Lalu karena ini keinginan mereka untuk mendominasi itu berlebihan, maka orang-orang yang diintimidasi ini pindah ke kota Madinah. Biasanya orang yang diintimidasi itu akan merasa tidak nyaman. Yang namanya orang diintimidasi itu merasa hidupnya tidak aman. Ya. Jangan-jangan aku nanti keluar dibunuh. Ya.
Karena waktu itu nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada peraturan membunuh orang, ya siapa yang kuat begitu. Oleh karena itu, karena mereka merasa tidak aman, mereka pergi. Nah, orang yang merasa tidak aman ini dan sudah ada bukti beberapa orang dibunuh, itu menghasilkan trauma. Trauma ini akan menggerakkan mereka ingin mengalihkan situasi untuk berkuasa. Jadi kalau ada kelompok yang berkuasa secara koersif, secara kekerasan, maka orang-orang yang ditindas ini akan merasa trauma dan mereka ingin mengambil alih. Bedanya apa? Orang yang berkuasa demi superioritas, demi mengikuti nafsu kekuasaan, ini cenderung untuk melakukan kekerasan, terutama kepada orang-orang yang mengancam posisi mereka. Kemudian orang yang tertindas ini juga ingin mengambil alih kekuasaan, tetapi niatnya beda. Orang yang tertindas ini ketika ingin mengambil alih kekuasaan, niatnya bukan membalas dendam, tetapi niatnya ingin menolong orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu orang-orang ini pasti didukung oleh orang banyak, karena banyak orang yang tertindas. Jadi orang-orang yang tertindas ini, kalau ada pelopornya, kebetulan Rasulullah pelopornya adalah seorang nabi. Kapanpun kalau ada pelopor yang memimpin, kita harus melakukan perubahan supaya kita tidak diintimidasi terus-terusan. Mereka akan membangun kekuatan. Nah, ketika mereka membangun kekuatan, niatnya menolong orang-orang yang tertindas ini. Tidak boleh kita miskin terus-menerus. Oh, saya menyebut miskin. Kita lihat latar belakang kita. Kita pada zaman Belanda itu merasa superior. Sehingga Belanda sebagaimana orang-orang Eropa yang lain ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menguasai ekonomi. Lalu mereka pada pergi mencari tempat penjajahan. Mereka menjajah di Indonesia. Di Indonesia, lalu orang-orang lokal itu dilemahkan. Cara melemahkan gimana? Dibodohkan. Karena orang yang bodoh itu sulit untuk menjadi kaya. Kalau ada 1-2 orang bodoh tapi kaya, itu hanya 1-2. Tapi rata-rata orang bodoh itu miskin. Oleh karena itu orang Indonesia tidak boleh pintar. Sekolah paling tinggi hanya kelas 3 SR. Apa itu Pak SR, Pak? Sekolah rakyat yang sekarang SD. Kenapa harus sekolah sampai 3? Yang penting bisa nulis. Kalau bisa nulis nanti bisa dipekerjakan oleh Belanda untuk administrasi. Udah, kamu klerek aja. Nggak boleh pinter, karena kalau pinter nanti bisa berontak. Dan ternyata beberapa orang yang diberi kesempatan untuk belajar dipikir kalau belajarnya ke Belanda itu nanti akan pro Belanda, tapi ternyata ketika pulang memelopori kemerdekaan, ya. Tapi kelompok ini ketika mau berkuasa itu bukan niatnya untuk mengintimidasi rakyat, tetapi ingin menolong rakyat. Maka merdeka kita dan kita ingin memerdekakan. Tapi ada segmen-segmen, karena sudah terlanjur ada kelompok yang dimarginalkan, dimiskinkan. Miskinkan, apa pentingnya miskin? Orang miskin itu nurut, kasih sembako aja nurut. Oleh karena itu orang yang berkuasa dengan nafsu kekuasaan itu berkepentingan kemiskinan rakyat. Karena orang-orang itu akan nurut, tunduk, patuh. Kemudian ada kelompok yang mendapatkan privilege, boleh melakukan bisnis sampai apapun, bahkan kerjasama. Nah, sehingga ada kelas-kelas tertentu. Nah, ini kemudian ada perebutan kekuasaan di antara orang-orang yang tinggal di sini setelah penjajah pergi. Nah, kalau kita tidak mendasari ideologi atau kepintaran masyarakatnya atau visi misinya tidak disamakan, maka akan terjadi keguncangan-keguncangan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu menanamkan ideologi yang kuat,
yaitu pertama-tama adalah keimanan, tauhid. Kalau kita perhatikan ayat surat-surat pendek di Al-Quran itu menekankan kepada tauhid, dan hari kiamat, hari pembalasan dan sebagainya, supaya orang itu berperilaku secara bertanggung jawab. Dan alhamdulillah akhirnya mereka mengambil alih kekuasaan, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Nah, ketika berkuasa, apakah orang-orang Islam ini melakukan kekerasan? Tidak, karena berangkatnya dari trauma, diintimidasi, dan beringin menolong orang-orang yang termarginalkan. Nah, oleh karena itu kita perhatikan si surat ini, mereka itu yang berkuasa rela menghabiskan duit yang banyak. Sekarang begitu enggak? Coba, supaya bisa mempertahankan kekuasaan, dikeluarkan orang mungkin tidak hanya ratusan triliun, tapi ribuan triliun untuk mempertahankan kekuasaan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka mengira bahwa siapa yang bisa mengalahkan aku? Persis kaum Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Kamu mau memerangi saya, kalah kamu. Kamu mau menjatuhkan saya, kalah kamu. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, hebat kamu. Persis kaum Ad. Jadi sejarah itu berulang. Kemudian di kaum Ad itu Allah menjawab. Ketika kaum Ad bilang, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Allah menjawab, apakah mereka tidak tahu bahwa yang menciptakan mereka itu lebih kuat? Man asyaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakan mereka asyaddu minhum quwwah, lebih kuat dari mereka. Jadi kalau masyarakat yang diintimidasi itu tidak mempunyai kekuatan untuk merubah keadaan, maka Allah akan campur tangan untuk membalikkan situasi sebagaimana kaum Ad. Ya. Terus ini latar belakang ayat ini. Ruwiya annal ayah, diriwayatkan bahwa ayat ini, yaitu ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, nazalat, turun fi Abil Ashad ibni Kaladah al-Jumahi. Ya. Ada tokoh orang kafir bernama Abul Ashad bin Kaladah, alladzi kana mughtarran biquwwatihil badaniyah. Dia tertipu oleh kekuatan badannya, kekuatan badan, karena waktu itu kalau namanya perang itu fisik. Kalau orang yang jagoan itu tidak ada orang yang berani. Jadi yang jagoan, yang preman itu akan berkuasa. Zaman sekarang bukan kuat-kuatan badan, tapi kuat-kuatan ekonomi. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Abul Ashad yaqulu anfaqtu fi adawati Muhammad malan katsira. Aku sudah menghabiskan uang banyak untuk memusuhi Muhammad. Jadi ini kerelaan mereka mengeluarkan dana yang banyak untuk memusuhi Islam. Ada juga keterangan yang lain bahwa ada seseorang yang masuk Islam kemudian mengeluh mengatakan bahwa setelah masuk Islam duitku habis karena aku pakai untuk membayar denda. Ya, dalam Islam kalau orang melakukan pelanggaran maka didenda. Ya, orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan maka dia harus memerdekakan budak. Nah, budak itu harganya mahal. Kalau tidak bisa memerdekakan budak maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa, tidak mampu
puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus membayar denda sedekah untuk orang miskin 60 orang. Ya. Ini sebenarnya hukuman ini hukuman untuk mendidik sekaligus memakmurkan rakyat, mendidik supaya orang tidak suka melanggar. Jadi supaya karena melanggar didenda, dendanya itu ada kalanya uang, ada kalanya usaha seperti puasa. Terus kalau itu berupa denda, maka itu dibagi kepada orang-orang yang miskin. Jadi sekaligus memakmurkan rakyat. Nah, orang yang tidak ikhlas dalam beriman merasa habis duitnya. Terus sebenarnya kalau dia tidak melakukan pelanggaran kan duitnya tidak habis. Kenapa dia menghabiskan uang banyak untuk membayar denda? Ya salahnya karena dia melakukan pelanggaran. Ya. Nah, ciri khas orang yang taat kepada Allah adalah taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah. Jadi orang yang baik adalah orang yang perilakunya disesuaikan dengan peraturan. Saya ulang, orang yang baik adalah orang yang menghormati peraturan dengan cara berperilaku menyesuaikan diri dengan peraturan. Orang yang sok kuasa bukan nurut kepada peraturan. Peraturannya yang harus nurut kepada keinginan saya. Kalau ada keinginan, ada peraturan yang bertentangan dengan keinginan, peraturannya ganti. Nah, ini ciri khas orang yang mempunyai desire to rule over other people. Desire itu ada nafsu untuk menguasai orang lain, tapi dengan cara kekerasan, karena mereka mempertahankan narsisismenya mereka. Narsis itu lebih tinggi daripada egois. Oleh karena itu, mari kita ambil ayat-ayat ini sebagai pelajaran bahwa orang-orang kafir dalam memerangi Islam itu rela menghabiskan uang banyak. Itu seperti disebutkan oleh Allah di surat Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu rela membelanjakan hartanya. Yunfiquna ini bukan berarti bersedekah, ya. Infak itu artinya spending. Ya. Spending, mengeluarkan harta untuk menghalang-halangi jalan Allah. Maka kalau ada orang mengeluarkan dana banyak untuk orang miskin, tujuannya untuk menghalang-halangi agama atau menghalang-halangi orang untuk berkuasa, bukan sedekah. Bukan sedekah. Kalau sedekah ada pahala. Ya, ini meskipun pakai kata yunfiqun itu infak, bukan sedekah itu. Karena niatnya liyasuddu an sabilillah. Fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, mereka itu melaksanakan spending itu, pembelanjaan itu, tapi nanti suatu saat mereka akan menyesal. Karena apa? Thumma yughlabun, mereka akan dikalahkan. Nah, kalaupun orang-orang lain tidak bisa mengalahkan, maka Allah akan membuat skenario untuk mengalahkan orang-orang semacam itu, sebagaimana Allah membuat skenario untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk mengalahkan orang-orang Mekah. Dan itu di dunia, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Di akhirat mereka akan digiring masuk ke neraka jahanam. Contoh bahwa orang ingin berkuasa dengan mengeluarkan harta banyak itu juga ditunjukkan oleh Fir'aun. Nabi Musa itu sudah hampir putus asa. Ini Fir'aun sudah ditunjukin mukjizat, tetap tidak beriman. Sudah mereka diberi siksaan oleh Allah berupa hama, berupa banjir dan sebagainya, tetap saja mereka tidak mau beriman. Lalu Nabi Musa berdoanya, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Tuhan, Engkau telah memberi Fir'aun dan bala tentaranya dan pendukung-pendukungnya hiasan dunia, kemewahan dan harta yang banyak di dalam kehidupan dunia ini. Tapi Rabbana liyudillu an sabilik, Tuhan,
kekuasaan dan harta itu mereka gunakan untuk menyelewengkan jalan yang benar, menyelewengkan orang-orang supaya tidak mengikuti jalan yang lurus. Oleh karena itu, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Oleh karena itu, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, sehingga mereka itu tidak akan beriman sebelum mereka itu melihat siksaan yang pedih. Dan ternyata Fir'aun mengaku beriman ketika dia mau tenggelam di lautan. Ya, lautan tenggelam itu adalah siksaan bagi Fir'aun dan pengikutnya. Oleh karena itu, mari kita, kalau kita dalam keadaan sedang didominasi oleh pihak-pihak yang mempersulit kehidupan kita, dan kita ingin membangkitkan kekuatan kita, kita niati yang benar untuk taat kepada Allah. Salah satu ciri khas orang yang ingin mempertahankan kekuasaan adalah mereka mengadu domba, divide and empire. Mengadu domba itu sudah dari dulu. Di Madinah itu orang-orang Yahudi jumlahnya sedikit, tetapi bisa menguasai ekonomi Madinah karena mereka berhasil mengadu domba orang-orang penduduk asli Madinah, sehingga suku Aus dan yang lain itu sebentar-sebentar bertikai, dan bertikainya itu mesti pakai pedang. Ya, jadi divide and empire itu teori itu sudah tua sekali, dan karena dari generasi ke generasi itu akan mempunyai pola yang sama, itu akan dilakukan. Oleh karena itu kita jangan terpancing dengan pertikaian antara NU dan Salafi. Hati-hati, kita sedang diadu domba, ya, dipanas-panasi. Karena orang lagi ribut-ribut tentang pemilu, terus bikin isu baru, pertikaian. Hercules diadu dengan Smith, siapa namanya itu? Bahar Smith. Padahal mereka itu di video bercakap-cakap. Ya, kita ini diadu domba ya, Hercules ya. Padahal kita ini berkawan. Ada videonya. Kita ini berkawan. Terus Hercules, Beb, aku mau nyantuni anak yatim, Beb. Datang dong, kasih ceramah anak-anak itu. Oh ya, kamu juga datang ke pesantren saya. Gitu. Nah, jadi mereka itu bersahabat. Tapi diadu domba supaya perhatiannya itu beralih. Oleh karena itu kita mesti waspada. Supaya waspada gimana? Niat kita hanya lillahi ta'ala, ya. Niat kita hanya lillahi ta'ala. Kalau bukan lillahi ta'ala, nanti begitu kekuasaan kita peroleh, nanti kita bertikai, ya. Salah satu ciri khas misalnya perampok, karena mereka mau merampok dengan harapan mendapatkan rampasan harta, mereka bersatu. Kamu yang jaga, kamu yang masuk dan sebagainya, dan kamu yang nanti menodongkan pistol dan sebagainya. Rukun. Nanti begitu mereka berhasil, mereka berantem. Bagianku harus yang lebih banyak dong. Siapa yang berisiko mati? Kamu kan hanya jaga saja di tempat jauh. Nah, itu berantem. Nah, itu berlaku nggak di bidang yang lebih luas? Berlaku juga. Ya, jadi orang yang merampok itu ketika akan merampok mereka bersatu, tapi ketika berhasil mereka akan berantem, bertikai, rebutan bagian. Oleh karena itu kita jangan salah niat, ya. Niat kita hanya karena Allah Ta'ala, sehingga kalau kita berhasil maka kita tidak ada kecenderungan untuk berebut semacam itu. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam hal kehidupan sehari-hari ini, supaya kita ini hidup dalam keadaan yang damai, dan kita tidak berantem di antara kita. Apapun aliran kita, apapun mazhab kita, Muhammadiyah, NU, Salafi, jangan suka bertikai. Dan kalau dakwah, makanya jangan suka mengolok-olok orang lain, ya.
Jangan suka mengolok-olok, kamu kafir, kamu kafir. Itu memancing provokasi, ya. Itu memancing, itu memprovok. Nanti kalau itu memprovokasi, ini merespon, jadinya berantem, saling menyalahkan. Saling menyalahkan, kenapa kamu melakukan itu? Terus dianggap jelek, tapi kita melakukan ini kan karena kamu begitu. Ya, oleh karena itu, ketika kita berdakwah dengan cara yang santun. Ya, ud'u ila rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang untuk mengabdi kepada Allah dengan kebijaksanaan.